Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Muhammad Aji. Saya mahasiswa Teknik Industri Universitas PGRI Adibuana Surabaya, angkatan 2018 kelas C. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi dengan materi keseimbangan lintasan. Pengertian keseimbangan lintasan. Keseimbangan lintasan atau lebih dikenal dengan istilah line balancing adalah strategi produksi untuk menyeimbangkan waktu dan beban kerja di sejumlah proses yang saling berhubungan dalam suatu lini produksi sehingga tidak terjadi kemacetan proses ataupun kapasitas yang berlebihan. Waktu dan beban kerja di setiap stasiun perakitan harus dikendalikan sesuai dengan waktu siklus yang ditentukan. Kemacetan proses pada produksi ataupun kapasitas berlebihan pada proses produksi yang saling berhubungan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan manufaktur yang bersangkutan. Kelebihan kapasitas yang menyebabkan mengganggunya mesin maupun tenaga kerja biasanya disebut dengan istilah idle dalam produksi. Manfaat line balancing. 1. Meningkatkan efisiensi produksi, menghindari waktu pada proses atau stasiun kerja yang menganggur, mengurangi waktu proses secara keseluruhan, meningkatkan rasio pencapaian target produksi, meningkatkan profit, dan yang terakhir mengurangi pemborosan dan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Cara menggunakan line balancing. Yang pertama, mengetahui talk time setiap stasiun kerja. 2. Membuat rincian proses. 3. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. 4. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. 5. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. 6. Evaluasi dan pemantauan hasil. Mengetahui talk time setiap stasiun kerja. Langkah pertama dalam line balancing adalah mengetahui talk time untuk setiap stasiun kerja. Kita perlu mengetahui tingkat permintaan pelanggan dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu proses. Rumus yang digunakan adalah T sama dengan TA per D, yang dimana T adalah talk time, TA adalah time available atau waktu kerja bersih yang tersedia, dan D adalah demand atau permintaan pelanggan. Contoh kasus, setiap hari produksi diminta untuk menghasilkan 1000 unit produk atas permintaan pelanggan. Waktu kerja lini produksi yang bersangkutan adalah 8 jam per hari atau 28.000 detik per hari. Jadi talk time untuk menghasilkan 1 unit produksi adalah 28,8 detik per 1000 unit untuk satu stasiun kerja. Membuat rincian proses. Untuk memastikan keseimbangan, sangat penting untuk memahami hubungan dan urutan antara berbagai tugas dalam suatu proses. Membuat rincian proses, mengidentifikasikan hubungan dan urutan di antara proses-proses yang berkaitan. Nah, di sini ada sebuah tabel yang melihatkan sebuah rincian proses stasiun kerja. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses. Setelah membuat rincian yang tadi ada di tabel, kita perlu memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap stasiun kerja atau kegiatan proses. Setiap rincian proses harus diketahui waktu pengerjaan dan kemudian dijumlahkan menjadi total cycle time atau total waktu siklus pada stasiun kerja yang bersangkutan. Kita dapat menyajikannya dalam bentuk grafik agar jelas dan mudah dipahami. Mana ya? Gua pause. Oke, di sini kita bisa melihat waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan proses adalah seperti grafik di bawah. Jadi di situ ada tabel operator 1, CT operator 2 sampai operator 6, dan di situ ada grafiknya. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. Setelah mengetahui waktu kerja di setiap stasiun kerja mana, langkah selanjutnya adalah identifikasikan stasiun kerja mana yang memiliki selisih waktu dengan siklus waktu yang ditetapkan, baik selisih waktu yang lebih tinggi maupun selisih waktu yang rendah.
Berdasarkan contoh di atas, dapat kita lihat bahwa proses di operator 1, operator 3, dan operator 6 telah melebihi talk time yang ditentukan, sedangkan operator 2 dan operator 5 memiliki kapasitas yang berlebih atau jauh lebih rendah dari talk time yang ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis serta tindakan untuk menyeimbangkannya. Analisis yang dilakukan, yang tadi sudah dilakukan, kita implementasikan ke tabel ini. Jadi setelah diidentifikasikan stasiun yang memiliki selisih waktu dengan waktu siklus yang ditetapkan, lakukan tindakan penyeimbangan beban kerja sehingga total waktu siklus stasiun kerja yang bersangkutan lebih rendah dari total siklus waktu stasiun kerja yang ditentukan. Jadi yang tadi nggak seimbang di tabel slide 8, kita seimbangkan lagi di sini yang di slide 10. Jadi ada beberapa bagian yang kita pindah. Lalu evaluasi dan pemantauan hasil. Stasiun-stasiun kerja yang telah diseimbangkan proses dan tugasnya harus dievaluasi dan dipantau hasilnya. Hasilnya bisa dilihat dari sebagai berikut. Dan selesai. Terima kasih telah melihat presentasi saya, walaupun ini nggak sempurna. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.